Anak kecil ini kabur sampai naik atas pohon guys, gara-gara dipaksa makan sayur. Jadi ceritanya kedua bocah ini disuruh ibunya untuk makan sayur, dan mereka berdua pun kesal dong karena nggak suka sayur. Dan Bima mencoba untuk makan wortel itu. Ternyata setelah ia coba, wortel itu rasanya enak sekali guys. Tapi temannya ini merasa jijik melihat Bima memakan wortel. Bima pun menyuruh temannya ini untuk mencoba sedikit saja memakan wortel itu. Tetapi temannya ini nggak mau sama sekali guys. Karena dipaksa terus-terusan sama Bima, dia pun akhirnya melarikan diri dan langsung naik ke atas pohon guys. Bima pun langsung menggoyangkan pohon itu dan akhirnya dia pun terjatuh. Lalu dia pun berlari kabur dari Bima dan menyamar menjadi orang-orang sawah ini guys. Tapi tetap aja dong ketahuan. Ia pun akhirnya berlari lagi masuk ke dalam rumah. Karena ia sudah putus asa dipaksa makan wortel terus, akhirnya dia pun mencobanya. Ternyata rasanya enak guys. Monyet ini menyembuhkan bocil yang sedang demam ini dengan cara menggambar wajahnya. Jadi ceritanya pada saat bermain, bocil ini tiba-tiba demam. Karena melihat bocil ini sangat kesakitan, kakaknya pun pura-pura sakit dong. Dia pun akhirnya mempunyai ide. Dia mendandani dirinya seperti terkena cacar. Lalu tiba-tiba aja ada gajah datang nih. Dia berniat mengajak bocil ini untuk bermain. Pada saat dipegang dengan belainya, dia mengetahui ternyata bocil ini sedang demam. Tidak lama kemudian gajah memanggil monyet untuk menjenguknya, tapi monyet ini malah mendandaninya kayak badut. Karena terlalu banyak tepung di mukanya, bocil ini pun bersin dan langsung sembuh guys. Sedangkan kakaknya ini masih pura-pura sakit. Ibunya pun memanggil dokter. Nah, pada saat akan disuntik, dia malah melarikan diri. Hayo, siapa nih yang sering pura-pura sakit? Guys, aneh banget, bocil ini menggunakan mentega untuk mengikuti perlombaan gulat. Jadi ceritanya di suatu hari, bocil ini mencium bau makanan. Lalu dia pun turun dari tempat tidur untuk mengambil makanan itu. Karena makanan itu ditaruh di tempat yang tinggi, dia pun mengira kalau mentega ini kursi. Dinaikin dong. Beberapa menit kemudian, akhirnya mentega ini pun meleleh guys. Dan dia tidak bisa keluar dari sana. Semakin ia bergerak, akhirnya mentega itu pun pecah guys. Dia pun perosotan kayak gini sampai akhirnya dia pun berhenti karena menabrak setumpuk jerami. Di sisi lain ternyata kakaknya ini mengikuti lomba gulat dan dia selalu kalah kayak gini sampai-sampai dia terlempar. Dan kakaknya ini akhirnya punya ide. Dia gosokin badannya di badan bocil ini. Dia pun langsung mengajak lawan ini untuk bertanding kembali. Dan benar saja dong, setelah menggunakan mentega ini dia akhirnya menang dalam perlombaan gulat guys. Bayi ini hebat banget guys. Dia bisa membawa kelapa sebanyak ini padahal dia ini masih kecil. Bayi ini sangat baik guys. Dia membantu tetangganya mengangkat kelapa ini. Bapak ini pun memberi dia 2 buah kelapa. Setelah itu bayi ini pun langsung membantu bapak ini untuk menghaluskan kayu manis. Karena bayi ini memiliki kekuatan super, dia tidak perlu memerlukan penumbuk. Dan secepat kilat akhirnya semua kayu manis itu sudah menjadi bubuk. Hebat banget kan guys. Tidak lupa bapak ini pun langsung memberi dia 2 bungkus bubuk kayu manis. Pokoknya dia ini membantu semua orang yang ada di pasar itu guys. Sampai-sampai gerobaknya ini penuh dengan makanan. Sebelum ia pulang ke rumah, dia melihat segerombolan ayam membuat keributan di pasar. Dia pun akhirnya mempunyai ide. Bayi ini pun langsung meniup trompet dan memberikan beberapa biji gandum untuk ayam-ayam itu dan langsung mengurung mereka guys. Gajah ini pintar banget guys. Dia memandikan bocah-bocah ini karena habis bermain lumpur. Jadi ceritanya di suatu pagi gajah ini mengajak 2 bocil ini untuk bermain. Mereka berdua pun diam-diam keluar dan bermain lumpur bersama gajah itu. Mereka juga menaiki gajah itu untuk bermain bola bersama. Karena bayi ini memiliki kekuatan super, saat ia melemparkan bola, bola itu langsung sampai ke bulan dong. Tidak lama kemudian kakaknya pun datang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Karena takut 2 bocah ini dimarahi oleh kakaknya, gajah ini pun langsung mengambil air dan memandikan mereka berdua guys. Setelah bersih, gajah ini pun memberikan 2 bocah itu kepada kakaknya. Gajah ini pun dengan senang pulang ke rumah. Tapi di jalan dia ketemu ibunya dong, dan dia pun akhirnya dijewer karena sudah bermain lumpur.
Bayi ini hebat banget, dia bisa mengangkat neneknya dengan satu tangan. Jadi ceritanya neneknya ini melihat dia sudah berada di atas lemari. Neneknya pun terkejut dan ingin segera menurunkan bayi itu dari atas lemari. Tapi dia terpeleset dong. Dan tiba-tiba saja dengan secepat kilat bayi ini sudah menolong neneknya kayak gini guys. Ternyata bayi ini memiliki kekuatan super. Setiap hari dia selalu membantu neneknya mengangkat sofa. Pada saat neneknya sedang bersih-bersih dan juga membantu neneknya ini mencuci baju, dengan satu kali perasan saja baju ini langsung kering guys. Akhirnya dia pun dewasa guys. Dia bisa berlari lebih cepat daripada burung ini. Selain itu dia juga berlari lebih cepat daripada kuda-kuda ini. Saking cepatnya dia ini bisa mendaki gunung dan melewati lembah dengan cepat guys. Dan juga dia bisa memanjat pohon kayak gini. Selain itu dia juga bisa berbicara dengan binatang. Hebat banget ya guys. Guys, minion ini aneh banget. Mereka bukannya berwarna kuning, malah berwarna ungu. Dan serem-serem banget. Jadi ceritanya di suatu hari mereka bertiga ini sengaja menyamar guys. Mereka ingin menyelamatkan para minion yang sudah terinfeksi ini. Mereka berdua pun diwarnai menjadi ungu. Dan pria tua ini pura-pura menjadi tawanan. Tapi sebelum rencana mereka berhasil, charmnya malah luntur dong. Dan ketahuan kalau mereka ini menyamar. Mereka bertiga pun bergegas melarikan diri. Mereka menaik ke atas pohon kelapa. Pohon kelapanya malah digigit dong. Serem banget. Mereka bertiga pun terus melarikan diri guys, sampai ke puncak gedung yang paling tinggi. Dan akhirnya mereka tidak bisa kemana-mana lagi. Pada saat minion-minion ini ingin memakan mereka, untung aja nih ada temannya yang menyemprotkan jelly ke minion-minion itu. Dan mereka pun akhirnya kembali normal guys. Setelah mereka bertiga lagi naik pesawat, mereka pun langsung mengambil senjata dan menyerang semua minion yang ada di sana agar mereka kembali normal. Saat tentara ini akan pergi berperang, dia melihat seekor anjing yang kelaparan. Lalu ia pun memberi anjing itu biskuit. Setelah anjing itu memakan biskuit pemberiannya, anjing itu pun langsung mengikuti para tentara itu. Ternyata anjing ini pintar banget guys. Anjing ini bisa mengikuti gerakan mereka dan dilatih dong. Mereka pun akhirnya mengadopsi anjing itu dan memeliharanya. Karena anjing ini pintar banget, dia juga diberi nama dan diajak berperang guys. Ketika di medan perang, dia melihat mayat dan menggalinya, lalu memberitahu mereka. Tidak cuma itu, dia juga berlari sangat kencang dan bisa mendeteksi di mana ada bom. Biar tidak terkena para prajurit-prajurit ini, dia juga menggonggong untuk mengelabui lawannya agar mereka gagal fokus guys. Setelah peperangan itu berlangsung selama 1 minggu, akhirnya mereka pun menang guys berkat anjing ini. Anjing ini juga diberi kostum baru dan dia pun masuk ke koran, dianggap sebagai anjing TNI paling pintar. Guys, bocil ini memiliki pensil ajaib. Apapun yang dia gambar menjadi kenyataan. Pertama, ia menggambar pizza dan langsung ia habiskan. Selanjutnya, dia punya ide nih. Dia pengen menjadi raja dan langsung menggambar sebuah mahkota. Dan benar dong, dia langsung jadi raja. Karena memiliki pensil ajaib itu, banyak banget nih orang-orang yang ingin minta tolong. Yang pertama, anak kecil ini. Dia pingin dibenarin sepedanya, tapi yang nggak punya uang. Ternyata bocil ini jahat guys. Dia malah membuang anak kecil itu. Giliran selanjutnya cewek ini guys, cewek ini pengen banget nih bisa terbang. Dia pun membuatkannya cewek ini sayap, cuma sebelah aja guys. Jadinya nggak seimbang dong kalau terbang. Jahil banget kan. Pas giliran yang terakhir ternyata itu pensil ajaib juga guys. Dia jadi takut dong. Akhirnya dia pun kalah. Dan orang-orang yang udah dia celakain tadi diperbaikin dong sama pensil ajaib ini. Kalau kalian punya pensil ajaib, apa yang ingin kalian lakukan? Guys, anak ayam ini selalu saja tidak kebagian makanan dan warna kulitnya juga berbeda dengan anak ayam yang lainnya. Dan anak ayam ini mengejar sisa cacing agar ia kebagian makanan. Namun tiba-tiba turun hujan dong. Induknya dan saudara-saudaranya pun masuk ke rumah. Induknya pun kebingungan menghitung anaknya dan ternyata anaknya kurang 1 dong. Lalu ia pun bergegas keluar untuk mencari anaknya. Dan ia pun berhasil menemukan anaknya yang hampir saja diculik. Tiba-tiba anaknya sakit dan ibunya bergegas mencari dokter. Saat ibunya sedang keluar mencari dokter, tiba-tiba saja ada dokter gadungan dong yang datang dan ingin memakan anaknya. Anak ayam itu pun bergegas bertempur untuk membantu saudaranya. Tidak lama kemudian ibunya datang membawa dokter yang asli. Akhirnya dokter gadungan itu pun lari dong keluar. Nah, yang sayang saudaranya komen ya guys.